رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang qiyam Ramadan, jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada hari yang ke-21 di dalam menjalankan ibadah puasa, sekaligus bisa memenuhi panggilannya menunaikan sunnah Rasulullah SAW berupa Salatul Lail. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya sampaikan tentang adars Rasulullah SAW. Adars yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat setiap kali Ramadan itu menghasilkan banyak hal di dalam jiwa dan diri Rasulullah dan para sahabat. Ada yang mendapatkan pencerahan, ada yang mendapatkan kelembutan hati, ada yang mendapatkan petunjuk dan semakin khusyuk dan lain sebagainya. Jadi kita perlu bertanya, selama kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, apa yang sudah kita dapatkan dalam diri kita? Mari kita lihat misalnya bagaimana tadarus Al-Quran bisa menghadirkan kelembutan hati Nabi dan para sahabat. Seringkali Nabi meminta para sahabat untuk membacakan Al-Quran di hadapan Nabi, menyimak, mendengarkan, menetes wahai. Ketika Aisyah berusaha ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana Rasulullah itu ketika di rumah dan saat membaca Al-Quran?" Aisyah menangis dan hanya mengatakan, sungguh dirinya itu luar biasa. Kalau sholat lama, baca Quran panjang, belum sampai selesai sudah basah janggutnya itu oleh air mata. Masya Allah. Lalu suatu saat Nabi membaca Al-Quran dan sahabat diminta untuk mendengarkan. Nabi baca surat Az-Zumar yang bagian akhir, yang tadi saya baca ketika di rakaat pertama. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ. Belum selesai Nabi membaca ayat ini, banyak yang terpaksa yang menangis. Lalu ada sahabat pemuda yang tidak nangis. Nabi Muhammad kepadanya, "Kenapa engkau tidak nangis?" Saya berkata, pemuda ini, "Ya Rasulullah, aku kepingin sekali menangis, tapi tidak bisa." Rasul kemudian mengatakan, "Man arada an yabki," siapa yang ingin menangis, walam tafarraq ainahu, dan tidak keluar air matanya, fadash'u bi khusn, hendaklah dia merasakan kesedihan di dalam hatinya, ayyabki, dan berusahalah ayyabki, untuk menangis, merasakan kesedihan dan berusaha untuk menangis. Karena hati yang tidak bisa menangis, air mata yang tidak menangis, hatinya itu keras. Dan hati yang keras jauh
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sebenarnya orang-orang yang beriman. Kalau dia baca Quran, akan menghasilkan dari dirinya banyak hal. Bagi orang-orang yang merasakan betapa setiap ayat Al-Quran itu benar-benar merupakan wahyu yang menggetarkan dari jiwanya, setiap kali dibaca akan semakin khusyuk hatinya dan melelehkan daya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika tidak imam, para imam-imam itu menangis, makmum jamaah menangis. Dan di sana hampir saya lihat semua Al-Quran tidak ada yang terjemahan bahasa Indonesia. Semua Al-Quran di Arab itu tidak ada terjemahan. Tapi bisa membuat mereka menangis. Wa idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa ruki'an. Kami dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ya Ar-Rahman, mereka langsung nubruk kharru sujadan, langsung nubrukkan dirinya ke tanah dan sujadan wa ruki'an, sujud dan menangis. Kenapa? Mereka paham tentang apa yang dibaca dari ayat Al-Quran. Kita ini membaca Al-Quran berkali-kali, bahkan hafal dan hafal, tapi tidak pernah menangis. Merasakan seperti itu saja nggak bisa. Padahal Quran itu kata Nabi turun dengan berat dan penuh susah payah, sedih. Maka rasakan itu ketika Quran diturunkan. Tentu mereka ketika baca Quran tahu maksud dan artinya. Kita tidak pernah bisa tahu maksud dan artinya. Bahkan mereka juga bisa mendapatkan ketika baca Quran pencerahan. Kenapa? Karena isinya berbagai macam tentang ilmu pengetahuan yang jadi prinsip dan dasar-dasar ilmu pengetahuan umat manusia zaman sekarang. Sehingga Profesor Maurice Bucaille itu menulis buku khusus tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang terbukti betapa Al-Quran itu benar apa yang dikatakan. Kita nggak pernah bisa mendapatkan pencerahan apa-apa. Yang seringkali malah dilakukan atau didapat oleh orang kita yang baca Quran itu adalah mistis. Karena dia mendekati Al-Quran bukan dari sudut ilmu pengetahuan, mendekati Al-Quran bukan dari sudut keindahan, keajaiban, kemukjizatan yang bisa mengubah dan menggetarkan hati dan melembutkan hati. Karena mereka mendekati Al-Quran bukan dari segi betul-betul dan hidayah untuk mengawal dan mengantarkan manusia menjadi manusia terbaik. Tapi banyak di antara kita ini yang mendekati dan baca Al-Quran dari sudut pandang mistis. Gimana sudut pandang mistis? Quran dijadikan jimat. Ada suami istri, pasangan muda, istrinya sedang mengandung, dia berharap anaknya laki-laki yang ganteng, lalu yang dia baca adalah surat Yusuf. Dia berpikir anak perempuan supaya anaknya cantik, solehah, kayak Siti Maryam. Yang dibaca adalah surat Maryam. Khusus malam Jumat dibaca surat Yasin. Jadi yang populer adalah surat Maryam, surat Yusuf, surat Yasin. Apa yang didapat itu? Karena itu saya sarankan di rumah kita semuanya, bukan hanya sekedar mushaf Al-Quran, tapi mushaf itu satu atau dua di antaranya ada terjemahannya minimal. Bahkan sekarang media-media elektronik kita lewat gadget-gadget kita
sudah bisa kita baca, bukan hanya terjemahannya, tetapi juga tafsirnya. Semua kitab tafsir sudah bisa kita download dan kita baca, kita nikmati. Dari situlah umat ini akan mengalami peningkatan daripada sendiri. Kenapa umat Islam tidak pernah mengalami peningkatan ini? Karena dia tidak pernah bisa mendapatkan sesuatu dari Al-Quran. Apakah petunjuk? Apakah pencerahan pikirannya? Apakah kelembutan hati? Sehingga meskipun habis baca Quran, lalu satu sama lain saling tersinggung, keluar dari masjid terus malam di malam Ramadan, pulang berkelahi tengah caruk mati salah satu di antara. Ironis, bertengkar, berkelahi caruk setelah membaca Al-Quran. Bodoh-bodoh tadarus. Inilah kelemahan mendasar dari umat Islam dengan kitab suci. Ketika Allah berikan Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa kepada Rasulullah, bukan mukjizat seperti nabi-nabi sebelumnya. Allah menginginkan inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh umat. Bukan mukjizat semacam sulapan, magic, seperti yang Allah berikan kepada Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Tongkat dilepas bisa menjadi ular, telapak tangan dimasukkan ke dalam kedua keleknya, lalu dibuka ini mengeluarkan cahaya. Bukan juga tangan diusapkan lalu membawa orang yang sakit itu sembuh. Bukan. Kalau seperti itu tidak akan abadi. Lihat itu magician sekarang. Dulu jadi magician terkenal, populer, hebat. Sekarang jadi influencer dan dasarnya penguasa. Diangkat jadi jenderal teritorial apa namanya? Ya, diangkat jadi jenderal. Ya. Dulu magician terkenal, hebat, luar biasa. Sekarang jadi buzzer. Kenapa? Karena Allah tahu yang dibutuhkan oleh umat Nabi Muhammad pada abad ke-7, ke-6 Masehi, ke-7 Masehi bukan mukjizat yang sifatnya di luar akal dan di luar nalar, karena itu akan usang pada akhirnya. Apa yang harus dibutuhkan sekarang? Al-Quran sebagai hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan itulah yang kemudian dicoba untuk dihamalatin oleh Jalaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh, punya murid namanya Rashid Ridho. Ketiga tokoh mujaddid pembaharu Islam ini mendekati, membedah Al-Quran bukan hanya dari segi kelembutan hati, bukan hanya dari segi petunjuk dan pencerahan, tapi dia benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Sampai-sampai Al-Quran di tangan mereka menjadi wahyu yang hidup yang bisa dinikmati. Dia mengatakan itu mengubah ayat Al-Quran menjadi wahyu yang hidup. Surah Al-Ma'un di tangan tokoh pembaharu Kiai Jamal Dahlan, surah Al-Ma'un menjadi rumah sakit, menjadi sekolah, menjadi panti-panti asuhan, menjadi amal yang sekarang kata para peneliti itu menghasilkan kekayaan 380 triliun kekayaan orang. Dari awalnya mengajar surah Al-Ma'un. Jadi kalau ini benar-benar wahyu dalam tindakan mewujudkan wahyu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita coba merenungkan. Al-Quran ini akan kita dekati dari sudut pandang kelembutan hati, menghasilkan kelembutan hati, menghasilkan pencerahan pikiran, atau menghasilkan petunjuk yang bisa membuahkan berbagai karya-karya monumental asar untuk umat manusia, sehingga Islam dan umat Islam
disegani oleh umat-umat dan bangsa-bangsa yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum